Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Bukti Santoso, absen 20 dari kelas 12 MIPA 4. Sebelum itu, saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan sifat koligatif larutan. Nah, penerapan sifat koligatif larutan ini bisa didapat dalam percobaan pembuatan es putar. Nah, percobaan pembuatan es putar ini yang akan saya gunakan sebagai penerapan sifat koligatif larutan. Sebelum melangkah ke proses pembuatan, saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja sih yang digunakan dalam proses pembuatan ini. Pertama-tama ada baskom, yang kedua ada baskom besi, atau kita bisa menggunakan wadah biskuit yang besi juga. Lalu untuk bahannya ada es batu yang sudah dipecah-pecah seperti ini, yang sudah terbagi rata di dalam baskom. Lalu yang kedua ada garam kasar. Ini bisa didapatkan di pasar ya guys. Lalu yang terakhir adalah susu UHT atau ultra milk. Nah, kalian bisa juga mengganti dengan sirup karena nanti hasilnya akan sama saja. Karena yang menurut saya lebih simpel menggunakan susu UHT atau susu cair ini, jadi saya menggunakan susu ini. Nah, itu saja alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini. Lalu kita langsung lanjut saja ke proses pembuatannya. Pertama-tama, setelah es batu dipecah menjadi kecil-kecil lalu dimasukkan ke dalam baskom seperti ini, yang kedua kita lakukan atau kita letakkan wadah besi di tengah-tengah es batu ini. Nah, sebelum itu kita campurkan terlebih dahulu garam kasar ke es batu ini. Taruh secukupnya saja jika dirasa sudah cukup. Nah, seperti ini. Setelah garam dimasukkan, lalu kita tata wadah besi ini di tengah-tengahnya. Lalu setelah itu kita masukkan susu UHT atau susu cair ini ke dalam wadah besi tersebut. Setelah susu dimasukkan, kita putar wadah besi ini sehingga susu nanti akan mengental dan mengeras sendiri.
Bisa dilihat ini atau nanti saya akan foto saja, ini sudah mulai menggumpal ya. Kita lanjut. Lalu di sini saya akan menunjukkan hasil yang diperoleh selama beberapa menit setelah melakukan proses tadi. Bisa dilihat susu UHT atau susu cair yang telah kita masukkan dan melakukan beberapa langkah proses tadi sudah mulai sedikit menggumpal di bagian pinggir-pinggirnya, dan ini akan terus mengalami penggumpalan. Setelah melakukan beberapa proses tadi dan ini penggumpalannya sudah sangat banyak dan saya sudah pindahkan ke piring. Seperti ini hasilnya tuh. Jadi es putar sudah jadi, namun ini hanya beberapa saja karena masih banyak yang ada di wadah tadi. Jadi saya hanya memindahkan sedikit saja ke dalam piring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penjelasan dan proses langkah-langkah yang telah saya jelaskan tadi? Saya rasa cukup jelas ya guys. Jadi saya akan menjelaskan ulang lebih secara detail karena saya akan menyajikan data yang lebih valid dalam laporan ini yang berupa PowerPoint. Dalam PowerPoint ini terdapat banyak sekali lampiran dan beberapa hal. Yang pertama ada petunjuk, yang kedua ada kata pengantar, alat dan bahan, dan lain sebagainya. Namun hanya ada beberapa poin saja, yaitu saya langsung ke poin alat dan bahan, lalu langkah-langkah yang saya lakukan tadi, terus hasil pengamatan, serta hasil akhir dan kesimpulan. Saya rasa untuk kata pengantar dan petunjuk teman-teman sekalian sudah tahu lah ya, jadi saya langsung loncat saja ke alat dan bahan, lanjut ke proses pembuatan, hasil pengamatan, dan lain sebagainya. Oke, mari kita lanjut. Alat dan bahan. Nah, seperti video yang telah saya lakukan tadi, jadi alat dan bahan yang saya pakai dan saya gunakan pada saat proses pembuatan tadi adalah panci stainless steel atau aluminium. Sebenarnya panci ini tidak disarankan karena biasanya kita menggunakan dengan alat yang lebih tipis atau yang kita biasa sebut black wafer yang lebih tipis, karena yang saya gunakan adalah panci yang tebal. Jadi cukup membutuhkan proses yang lama agar color berpindah, karena itu juga berpengaruh ya teman-teman. Yang kedua, alat yang digunakan adalah baskom yang besar. Lanjut ke bahan yang saya gunakan. Untuk bahan yang saya gunakan ada garam kasar, yang kedua susu UHT atau susu cair yang biasa kita temukan di supermarket, lalu yang terakhir adalah es batu yang telah dipotong-potong. Lanjut, di sini ada cara kerja percobaan atau bagaimana sih proses percobaan yang kita lakukan. Yang pertama adalah dengan kita menumbuk es batu lalu kita masukkan ke dalam baskom. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja karena tidak perlu sedetail itu, karena tadi untuk prosesnya sudah selesai di video sebelumnya. Setelah es batu ditumbuk secara halus dan menjadi kecil-kecil, kita tambahkan garam kasar ke dalamnya. Nah, setelah ditambahkan garam kasar tersebut, kita letakkan panci stainless atau biasanya yang lainnya menggunakan black biskuit. Kita taruh di tengah-tengah tepat agar nanti proses memutarnya lebih cepat dan mudah. Setelah itu, setelah kita taruh di tengah-tengah tersebut, lalu kita masukkan susu UHT tersebut
ke dalam panci tersebut. Nah, setelah itu, setelah susu UHT tersebut sudah masuk secara sempurna di dalamnya, kita putar panci stainless steel tersebut selama kurang lebih 10 menit hingga terlihat bahwa cairan tersebut mulai menggumpal dan mengeras. Ketika sudah terlihat menggumpal dan mengeras, kita bisa menghentikan proses memutar panci tersebut. Jadi dianggap percobaan tersebut sudah selesai dan berhasil. Lanjut, tersebut ada hasil pengamatan, di mana hasil pengamatan susu UHT yang telah diproses sedemikian rupa menjadi padat atau menggumpal selama proses tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan campuran es batu dengan garam kasar tadi ternyata mempercepat proses pembekuan dan pemadatan susu UHT tersebut dibanding dengan kita membekukan susu UHT tersebut dengan cara yang sederhana, yaitu dengan memasukkannya ke freezer. Oh, ternyata dengan menggunakan garam kasar dengan es batu saja kita bisa membuat benda yang tadinya cair seperti susu UHT bisa menjadi padat dan menggumpal seperti es krim. Seperti itu. Lanjut, di sini ada analisis data hasil percobaan. Di sini saya akan uraikan lebih jelas lagi. Yang pertama adalah cairan susu UHT mulai menggempal di menit 5 menit 32 detik. Itu sudah mulai menggumpal sedikit-sedikit di area pinggirnya. Lalu di menit kurang lebih 10 menit cairan susu UHT tersebut telah menggumpal secara sempurna dan menjadi padat. Nah, lalu saya melakukan percobaan lain tanpa saya melakukannya karena sudah sering ada di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan memasukkan susu UHT ke dalam freezer. Kita membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 1-2-3 jam. Saya tidak tahu berapa lama spesifiknya karena saya tidak melakukan percobaannya tadi. Namun bisa dipastikan bahwa untuk membukukan satu UHT tersebut di dalam freezer itu membutuhkan waktu yang berjam-jam, sedangkan menggunakan garam kasar dengan es batu tersebut itu hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit saja. Nah, dari data tersebut diperoleh bahwa menggunakan campuran es batu dengan garam kasar dapat mempercepat proses pembekuan atau penggumpalan dari susu UHT tersebut dibanding dengan menggunakan freezer atau dengan cara pembekuan yang sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, saya akan menjelaskan seperti yang ada di paragraf paling bawah tersebut. Nah, cairan susu yang terdapat di atas panci yang terendam es batu dan garam kasar dapat membeku seiring proses. Hal ini terjadi karena perpindahan kalor dari cairan susu ke campuran es batu dan garam. Umumnya temperatur normal es batu dengan garam yang ada di bawah itu adalah 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur yang dibutuhkan untuk menjadikan sebuah adonan atau susu UHT tersebut menjadi es krim adalah lebih kecil, yaitu minus 3 derajat Celcius. Nah, untuk mendapatkan suhu tersebut perlu ditambahkan garam atau zat terlarut lainnya. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan garam kasar. Garam ini berfungsi untuk menurunkan titik beku, sehingga garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya.
Nah, selama proses ini memerlukan panas. Nah, dari mana panas bisa didapat? Larutan tersebut mendapat kalor panas dari cairan susu sehingga susu dapat memadat. Nah, pengguncangan selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil partikel-partikel sehingga penggumpalan tidak besar-besar dan mudah untuk dikunyah gitu. Jadi mengapa kita melakukan proses pemutaran tersebut? Karena jika didiamkan akan menggumpal sedemikian rupa. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Yang kedua, sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku. Nah, kebetulan percobaan kita kali ini itu tentang penurunan titik beku, yaitu yang mana es batu dan air dari es batu yang sudah mencair itu membutuhkan titik beku 0 derajat Celcius. Kita turunkan lagi menjadi minus 3 derajat Celcius dengan menggunakan garam kasar tersebut. Lalu yang ketiga adalah penurunan titik beku, merupakan perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Nah, yang digunakan kita ini adalah garam kasar ya guys. Kalau tidak paham maksud saya garam, mengapa saya menyebutkan garam kasar lagi, karena di poin ketiga ini penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Nah, zat terlarut di sini merupakan garam yang telah kita gunakan tadi. Nah, terus yang terakhir poin keempat adalah pembuatan es krim dengan campuran es batu dengan garam dilakukan sebagai penurunan titik beku. Jadi kesimpulannya adalah saya akan menyimpulkan lagi dari kesimpulan ini karena menurut saya ketikan saya di depan ini agak ribet ya. Jadi saya akan menyimpulkan lebih simpul lagi dan simpel. Nah, jadi pembuatan es puter ini dengan campuran es batu dengan garam dapat mempercepat proses pembekuan susu UHT tersebut. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena terjadi pemindahan kalor di sana serta penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku ini disebabkan oleh penambahan garam kasar pada es batu sehingga diperoleh bahwa yang awalnya titik beku es batu dan air yang telah mencair oleh es batu tersebut adalah 0 derajat bisa turun menjadi minus 3 derajat Celcius dengan hanya menambahkan garam kasar saja. Nah, yang nyatanya dengan menggunakan proses ini lebih simpel dan cepat dibanding cara pembekuan lainnya. Jadi kurang lebih kesimpulannya itu saja. Jadi saya lanjut ke saran dan rekomendasi. Saya di sini menggunakan alat untuk memutarnya, yaitu menggunakan panci stainless yang lumayan cukup tebal ya. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman yang mungkin masih belum melakukan percobaan dan ingin melakukan percobaan, sebaiknya menggunakan bahan alat yang lebih sederhana, lebih simple, lebih tipis sehingga tidak terhambat atau membutuhkan waktu yang proses yang lebih lama. Karena itu juga berpengaruh ya guys, karena peran wadah di sini juga ikut serta dalam proses pemindahan kalor, karena semakin tebal semakin susah juga pemindahan kalor tersebut.
Seperti itu. Lanjut, di sini adalah ada daftar pustaka, yaitu blog yang saya gunakan sebagai acuan untuk melakukan percobaan kali ini. Lanjut lagi ada lampiran, di situ ada proses pembuatannya, ada hasilnya juga, dan proses saya mengaduk atau memutar wadah itu sehingga menjadi gumpalan yang sempurna. Yang terakhir adalah refleksi dan umpan balik serta kesan dan pesan saya. Pertama-tama saya sangat bersyukur dengan adanya laporan ini, praktik ini, saya bisa menambah ilmu saya dari tidak tahu menjadi tahu tentang sifat koligatif larutan terutamanya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bu Ani karena dengan adanya praktikum ini saya bisa menjadi lebih fleksibel dalam mengerjakan tugas, untuk mengumpulkan tugas lebih tepat waktu, seperti itu. Nah, juga dengan segala ketidaksempurnaan saya mohon maaf atas kekurangan serta kesalahan-kesalahan yang saya perbuat selama proses pembuatan tugas ini. Jadi saya mohon maaf. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian saja ya guys, penjelasan dari saya, mulai dari proses serta penjelasan lebih detail melalui PowerPoint. Kurang lebihnya segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.